Dunia sedang berubah, bukan dengan ledakan bom atom, bukan dengan invasi militer di pantai. Dunia sedang berubah, lewat pergeseran lempeng tektonik kekuasaan yang sunyi, tapi mematikan. Di satu sisi, ada klub lama, negara-negara aristokrat, pemegang aturan main sejak Perang Dunia II berakhir. Mereka menyebut diri mereka penjaga tatanan dunia. Di sisi lain, muncul blok baru, yang tidak lagi meminta izin, yang tidak lagi meminta restu, dan yang paling menakutkan bagi Barat, mereka tidak lagi takut. Namanya BRICS. Ini bukan sekadar aliansi ekonomi biasa. Ini adalah sinyal paling jelas dalam sejarah modern bahwa dunia tidak lagi berputar satu arah. Selama puluhan tahun, kita hidup dalam ilusi bahwa dunia ini demokratis. Faktanya, ekonomi global diatur oleh sebuah meja makan kecil yang hanya berisi 7 kursi, the G7, Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Kanada. Klub eksklusif ini mengontrol keran kehidupan kita. Mereka punya IMF untuk memberi utang. Mereka punya World Bank untuk mengatur pembangunan. Mereka punya SWIT untuk memantau transaksi. Dan di atas segalanya, mereka punya cincin kekuasaan bernama US dollar. Aturannya sederhana dan brutal. Ikut sistem kami, kalian dapat akses pasar dan modal. Melawan sistem kami, kalian kena sanksi. Ekonomi dimiskinkan, aset dibekukan. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah arsitektur kekuasaan. Sebuah taman bertembok di mana Barat hidup nyaman di dalamnya, sementara sisanya dibiarkan berebut remah-remah di luar. Tapi setiap hegemoni punya batas kadaluarsa. BRICS lahir bukan karena ideologi komunis atau fasis. BRICS lahir karena frustrasi. Bayangkan, China dan India adalah pabrik dan pasar terbesar dunia. Tapi suara mereka di IMF kalah lantang dibanding negara-negara Eropa kecil. Kenapa negara berkembang harus patuh pada aturan yang tidak pernah mereka buat? Dan inilah fakta yang jarang dibahas media Barat. Secara GDP Purchasing Power Parity, PPP, kekayaan gabungan negara BRICS sudah resmi menyalip G7. Artinya apa? Klub pendatang baru ini sekarang punya dompet yang lebih tebal daripada klub lama. Dan orang yang punya uang biasanya ingin membuat aturan sendiri. Inilah ketakutan terbesar Washington dan Brussels, bukan tank T-90 Rusia, bukan kapal induk Fujian China. Ketakutan terbesar mereka adalah dunia yang tidak lagi membutuhkan dolar. BRICS sedang mendorong agenda paling ambisius abad ini. 1. Transaksi memakai mata uang lokal, yuan, rupiah, rubel. 2. Menimbun cadangan emas fisik sebagai penjamin nilai. 3. Membangun sistem pembayaran alternatif untuk memotong kabel SWIFT. Logikanya sederhana. Jika dolar tidak lagi menjadi satu-satunya alat tukar, Amerika kehilangan superpowernya. Mereka tidak bisa lagi mencetak uang untuk membiayai perang tanpa inflasi. Mereka tidak bisa lagi menghukum negara lain hanya dengan menekan tombol komputer. Pertarungan raksasa ini tidak terjadi di New York atau Beijing. Medan perangnya ada di halaman rumah kita, di Asia Tenggara, di Afrika, di Amerika Latin. Kenapa? Karena G7 dan BRICS sama-sama butuh satu hal, sumber daya. Dunia masa depan butuh nikel, kobalt, litium, dan barang-barang itu ada di tanah kita. G7 datang menawarkan stabilitas dan nilai demokrasi. BRICS datang menawarkan infrastruktur dan tanpa syarat politik. Bagi negara berkembang yang haus kemajuan, pilihan BRICS seringkali lebih menggoda. G7 menawarkan janji, BRICS menawarkan jalan tol dan pelabuhan. Lantas, di mana posisi kita? Di mana posisi Indonesia? Kita berada di posisi paling berbahaya sekaligus strategis. Lihat kasus nikel kita. Saat kita melarang ekspor biji mentah untuk hilirisasi, G7 lewat Uni Eropa menggugat kita di WTO. Sementara BRICS lewat China datang membawa pabrik smelter. Ini contoh nyata pertarungan itu. Salah langkah, kita digencet sanksi. Benar langkah, kita bisa jadi negara maju. Politik bebas aktif kita bukan berarti pasif jadi penonton. Netralitas di era ini adalah strategi bertahan hidup yang agresif. Mengambil keuntungan dari kedua sisi tanpa menjadi budak salah satunya. BRICS versus G7 bukan cerita dongeng tentang si baik melawan si jahat. Jangan naif, keduanya adalah raksasa yang lapar kekuasaan. Ini hanyalah tentang satu hal, siapa yang berhak memegang pena untuk menulis aturan dunia berikutnya. Selama 70 tahun, pena itu dipegang Barat, tapi tinta mereka mulai habis. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia sedang bergerak ke multipolar, di mana matahari tidak hanya bersinar untuk satu belahan bumi saja. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang akan menang. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi dunia baru ini?